dia domir huwa. Kembalinya kepada siapa? Kepada anak, kepada ibnu, kepada anak laki-laki ya, yang maksudnya ditanya ini. Kalau ditanya bintu, itu berarti perempuan. Nah, karena tidak ada di situ tidak menunjukkan perempuan, karena di sini juga lihat kalau perempuan pasti ada tanda apa? Dhahabat. Namanya dhahabat. Dia pasti ada tak tanis di sini menunjukkan perempuan, karena di sini tidak ada. Ini tidak ada, maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk like video kami dan juga subscribe video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dalam kitab Durusul Lughatul Arabiyyah. Dan sekarang kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-24. Nah, pertemuan yang ke-24. Kemarin pertemuan 23 kita masuk di bab ke-12, Ad-Darsus Tsaniyah Asyarah. Nah, ini kita sudah bahas ya, sudah bahas kemarin, dan sekarang kita akan masuk di tamarin, di latihan-latihannya. 6. Nah, ini kemarin saya sudah singgung sedikit ya. Nah, sekarang kita akan masuk di tamarin. Taib. Nah, di sini di tamarin ini, nah, kita melihat jawaban-jawaban atau dari pertanyaan ini ya, dari tamarinu. Mafail ini sudah dijelaskan kemarin, tamarinu ya, tidak ditanwin ya, tidak bisa dibaca tamarinun. Keliru karena ini ismul ladil yang sarif. Dia dari wazan mafailu. Wazan apa? Mafailu. Naam. Naam, mafailu. Jadi tidak ditanwin. Naam, jadi dia mafailu ya, tidak ditanwin. Karena dia masuk ismul ladil yang sarif ya, ism yang tidak bisa ditanwin. Sekarang kita masuk di iqra waktu. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi fungsi iqra ini adalah poin yang pertama, iqra waktu, baca. Iqra waktu. Nah, baca dan tulislah. Bacalah dan tulislah ya. Kalau fi'il iqra ini sudah kita jelaskan kemarin dari kata apa? Qara'a yaqra'u qira'atan. Naam ya. Naam, qira'atan. Naam. Ini fi'il amar ya. Iqra ya. Iqra. Naam, jadi langsung saja fi'il amarnya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar, ini fi'il amar. Atau makru'un yang dibaca ya, si maf'ulnya, kemudian fi'il amarnya, tapi kita ambil fi'il amarnya saja ya, kata perintah dari kata qara'a. Artinya bacalah. Kemudian kata dari asal katanya itu kataba yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub. Naam ya. Jadi di sini uktub. Kata perintah dari asal kata, Pak. Naam, dari asal kataba. Nah, kataba yaktubu kitabatan, katibun, maktubun, uktub ya. Nah,
Sekarang kita lihat fungsi dari kita disuruh untuk membaca dan menulis. Kalau membaca agar lisan kita terbiasa di dalam berucap atau membaca huruf Arab ya. Kemudian yang berikut untuk menulis agar kita terbiasa menulis ya. Mungkin tulisanku juga tidak bagus ya. Tapi kita belajar saja insyaallah. Karena orang bukan belajar tulisan di sini ya. Orang belajar bagaimana bisa paham tentang bahasa Arab. Sekarang kita lihat poin pertama. Kaifa ya, bukan kaifu. Kaifa halu? Naam, kaifa haluka? Naam. Kaifa haluka? Nah, saya jelaskan sedikit di sini terkait dengan kaifa haluk. Nah, kalau dia tertulis kaifa haluki. Naam, ada kan kemarin ya, ada kaifa haluka atau kaifa haluki ya. Saya kasih harakat K-nya, ingat. Kalau dia fathah berarti ini untuk menunjukkan laki-laki. Kalau dia kaifa haluki, ini dia menunjukkan apa? Perempuan. Nah, dia menunjukkan perempuan. Nah, tergantung kita lihat di sini kapan dibaca haluki, kapan dibaca haluka. Nah, kalau di sini kata yang setelahnya di sini dia menunjukkan perempuan, maka kita gunakan dia haluka atau haluki. Nah, kalau laki-laki maka gunakan haluka. Nah, sekarang kita lihat. Kaifa haluk? Nah, di sini ukurannya ya abi. Oh, ini bapak, digunakan bapak. Berarti di sini gunakan kaifa haluka. Jadi digunakan haluka di sini ya. Kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Hal keadaannya. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayahku? Kalau ada kemarin kami pernah ikut daurah bahasa Arab terkait dengan nahwu sorof. Nah, dulu awal-awal kami ketika belajar, situ ada yang ditanya kepada Syekh, ya Syekh, kaifa hal? Dia menjawab al-hal mansub. Nah, kami saat itu bingung kok. Orang ditanya kaifa hal, dia jawab al-hal mansub. Nah, kemudian dia katakan wa amal khabar, al-khabar marfu. Ya, kami bingung juga ya, apa maksudnya? Ya, padahal ditanya keadaan. Jadi ternyata kalau dalam ilmu nahwu itu al-hal itu selalu mansub, ya, selalu fathah. Nah, kalau khabar selalu dia marfu. Entah dia yang dhomatain atau entah dia dengan waw. Yang ini kalau dia mansub entah dengan ya. Nah, gitu ya. Nah, atau dengan yang di muqaddarah yang ditakdirkan. Masya Allah, itu ilmu nahwu, tapi nantilah insya Allah ini pelajarannya ya. Kita bahas dulu ini. Jadi kaifa haluka ya abi, bagaimana kabarmu wahai ayahku? Ya, ini saya sudah jelaskan ya, ya munada. Nah, dia seharusnya mansub di situ ya abi ya. Nah, kenapa? Karena ada harf munada. Kemudian kaifa haluk? Kaifa haluk ya ummi. Nah, di sini saya belum baca ya kafnya ya. Masih tanda tanya di sini ya. Dia baca ka atau ki, kaifa haluka atau kaifa haluki. Nah, tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya di sini bagaimana tandanya. Ya, kita lihat ukurannya di sini. Ini ummi, berarti perempuan. Maka kita baca, berarti dibaca apa? Kaifa haluki. Ya, ini ya beda ya. Ini dia berbeda dengan ini. Naam. Berbeda ya. Karena ada ummi, artinya ibu. Bagaimana keadaanmu wahai ibuku? Nah, ini artinya ibuku. Ini ya, artinya wahai. Wahai. Naam, hal ini keadaan. Ini keadaan. Ka ini kembali keadaan, ini mu, engkau. Engkau. Keadaan engkau, disingkat saja keadaanmu. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang ketiga, aina bunuki ya Zainab. Nah, ini dibaca ki atau dibaca ka, masih tanda tanya ya. Kita lihat posisinya. Mana yang benar dibacanya? Kita lihat kata setelahnya ini ya, jumlah setelahnya ini ya, kalimatnya. Aina bunuki ya Zainab. Ya Zainabu ya. Naam. Di mana anakmu wahai Zainab?
Naam ya, ini aina bunuki ya Zainab, di mana anakmu wahai Zainab. Naam, dibaca ki ya, karena apa? Karena ini setelahnya adalah Zainab. Zainab itu adalah perempuan. Jawaban adalah dhahaba ila masjidi. Naam. Jadi ketika ditanya aina bunuki ya Zainab, di mana anakmu wahai Zainab? Dijawab dhahaba ilal masjidi. Dia di sini ada kata kerjanya ya, kata dia domir huwa. Huwa. Kembalinya kepada siapa? Kepada anak, kepada ibnu, kepada anak laki-laki ya, yang maksudnya ditanya ini. Kalau ditanya bintu, itu berarti perempuan. Nah, karena tidak ada di situ tidak menunjukkan perempuan, karena di sini juga lihat kalau perempuan pasti ada tanda apa? Dhahabat. Namanya dhahabat. Dia pasti ada tanis di sini menunjukkan perempuan, karena di sini tidak ada. Ini tidak ada, maka pasti adalah pelakunya adalah laki-laki. Maka aina bunuki ya Zainabu dhahaba ilal masjidi. Nah, di mana anakmu wahai Zainab? Zainab menjawab ya. Ini Zainab yang menjawab. Dia telah pergi ke masjid. Nah, ya untuk sholat ya. Kita harus rajin-rajin juga sholat. Semangat untuk beribadah kepada Allah. Ketika waktu sholat tinggalkanlah pekerjaan. Nah, taib. Sekarang yang keempat. Aina bintuk. Nah, ini lihat bintuk. Saya tulis bintuk. Saya belum kasih harakat ya. Kenapa? Dia baca ka atau ki? Nah, ya Aminatu, wahai Aminah. Ya, saya harap teman-teman pecinta bahasa Arab sudah bisa ya tahu baca apa bintuka atau bintuki. Nah, berarti di sini ukurannya tadi ya saya sudah coret di sini. Aina bintuka. Nah, aina bintuka ya Aminah, benar atau salah? Nah, ingat ini perempuan, berarti jawabannya adalah aina bintuki. Nah, aina bintuki ya Aminatu. Di mana anakmu wahai Aminah? Nah, dhahabat ilal madrasati. Nah, lihat dhahabat. Tadi saya katakan ini harus ada tak tanis. Ini ternyata ada tak tanisnya di sini. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pelaku yang ditanya adalah perempuan. Failnya siapa? Failnya yang di sini ini failnya adalah domir mustatir apa? Takdiru hiya. Kembalinya kepada siapa? Kepada bintu. Nah, kepada bintu di sini. Baik. Jadi aina bintuki ya Aminatu? Di mana anakmu wahai Aminah? Dhahabat ilal madrasah. Jawab, dia Aminah itu telah pergi ke sekolah madrasah. Nah, madrasah, madrasati atau madrasata, madrasati atau madrasata atau madrasatu. Nah, ini lagi ada ilmu nahunya ya. Ini ya masuk harful jar. Kalau harful jar apa kemarin itu sudah berlalu ya. Harful jar itu dia menundukkan harakat akhir sebuah kata. Nah, berarti dia baca apa madrasati karena kemasukan harful jar. Ini saudara-saudaranya apa? Min. Saudara-saudaranya ila. Saudara-saudaranya apa lagi ya? Li. Naam. Masya Allah. Taib, semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan antum semua kemudahan. Taib, antum yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa untuk mendukung Lampai Channel dengan subscribe ya, agar antum tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran terbaru dari pelajaran bahasa Arab di Lampai Channel ini. Taib, semoga berkah apa yang kita pelajari dan semoga antum diberikan pemahaman. Taib, lanjut ya. Yang kelima. Yang kelima, liman hadhihi sa'atul jamilatu. Nah, ada lagi nahu di sini saya ajarkan. Liman, li itu artinya milik. Milik. Ini man ya, dibaca man bukan dibaca min. Karena tidak boleh double huruf jar. Limin, tidak bisa dibaca limin ya. Milik dari ya, kita tulis saja. Karena berbeda konteksnya ya. Nah, jadi di sini liman ini artinya siapa? Siapa? Liman hadhihi sa'atu al jami. Nah ya. Apa ya? Al jami. Nah.
jamilatu. Naam. Milik siapa? Milik siapa? Jam tangan yang indah ini. Terjemahannya begitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini yang keempat ya. Kalau diterjemahkan milik siapa ini jam tangannya bagus ya, keliru, tidak terlalu indah bahasanya. Jadi terjemahkan yang kata bukan kata tunjuknya dulu ya. Tapi diterjemahkan bendanya dulu. Milik siapa jam tangan yang indah ini? Nah, ingat, saya ingatkan di sini ada kata, ada alif, ada huruf ya, alif lam. Nah, di sini juga harus ada alif lam karena dia na'at dan man'ud. Dia harus saling mengikuti ya. Kalau di sini asa itu ada alif lamnya, maka di jamilah juga ada alif lamnya. Kalau dia mengandung ta'amar buto di situ, maka ini juga harus ada ta'amar butonya. Nah, dia harus mengikuti semuanya. Baik. Ahia laka ya Fatimatu. Naam, hiya li. Masya Allah ya. Jawabannya a ini artinya apakah? Kata tanya ya. Hiya kembalinya ke mana? Kembalinya ke as-sa'ah. Kembalinya ke sini ya. Ke as-sa'ah. Laka ya Fatimah. Apakah jam tangan milikmu laki atau laka? Nah, ini lagi jadi masalah. Ya, jangan sampai dibaca laka atau laki. Nah, kita lihat konteksnya. Ini perempuan, berarti atau dihukumi perempuan, maka dibaca laki. Ahiyya laki Fatimatu. Apakah jam tangan itu milikmu wahai Fatimah? Nah, jawabannya na'am. Kalau benar jawabannya na'am. Kalau salah jawabannya la. Ya kan? Kalau bukan ya. Nah, di sini jawabannya na'am. Hiya li. Dia adalah milikku. Ini milikku ya. Li itu artinya saya ya, milik ya. Kalau ya ini saya. Kembali ke yang berbicara mutakalim. Jadi saya ulangi. Liman hadhihi sa'atul jamilatu. Milik siapa atau kepunyaan siapa jam tangan yang indah ini? Naam. Jawabannya adalah ahiyya laka ya Fatimatu. Ahiyya laki. Nah, maafan ya. Ahiyya laki ya Fatimatu. Apakah jam tangan itu milikmu? Wahai Fatimah, na'am hiyali. Iya, dia adalah milikku. Jam tangan itu adalah milikku. Na'am. Jadi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk di soal yang ke-6. Kita masuk di soal yang ke-6. Ahada qalamuka ya Muhammadu. Ya Muhammadu ya, bukan Muhammadun. La hada qalamuka anta. Naam. Ahada qalamuka ya Muhammadu. Naam. Jawabannya bukan. Ya, la. Apakah? Naam. Ini adalah pulpenmu wahai Muhammad. Apakah ini adalah pulpen wahai Muhammad? Jawaban Muhammad, la, bukan. Inilah nafi ya. Hada qalamuka ant. Ini adalah pulpenmu. Nah, anta ini artinya engkau ya. Ini engkau. Engkau. Nah, bukan. Ini adalah pulpenmu. Naam ya. Baik. Yang berikut, saya tidak usah lama-lama di sini ya, karena insya Allah sudah paham ya. Nanti kalau ada yang perlu saya jelaskan lebih panjang, ya saya jelaskan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan. Baik, yang ke-7. Naam. Tilkas sayyaratu. Naam, tilka sayyaratu. Naam. Al-jamilatu sudah berlalu tadi ya. Allati. Naam. Allati. Naam. Kharajatil an minal madrasatil lil mudiri. Naam ya, saya tulis harakat-harakat akhirnya. Naam.
Baik. Lihat di sini. Tilka sayyaratul jamilah. Baik. Mobil yang indah itu allati kharajatil ana minal madrasatil mudir, yang sekarang telah keluar dari sekolah lil mudir. Wah, ini bagaimana caranya? Coba. Agak kacau ya terjemahannya ya, karena diterjemahkan per kata, per huruf. Nah, sekarang kita terjemahkan secara makna terus yang bagus. Tilka sayyaratul jamilatu. Nah, mobil yang bagus itu yang telah keluar sekarang dari sekolah adalah miliknya siapa? Miliknya kepala sekolah. Nah, jadi mobil yang bagus itu, yang telah keluar sekarang atau sekarang dari sekolah, adalah miliknya siapa? Miliknya kepala sekolah. Jadi mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah miliknya mudir, miliknya kepala sekolah ya. Pimpinan mungkin bagus-bagus mobilnya ya. Ya, tidak jadi masalah ya. Sekarang yang ke-8. A'anta muhandisun. Nah, muhandisun ya akhi. Nah, wahai saudaraku, akhi. La ana tabibun. Nah, apakah engkau seorang insinyur, wahai saudaraku? Nah, akhi artinya saudaraku. La, tidak. Ana tabibun, saya seorang dokter. Seorang dokter ini ya, dokter. Ini dokter. Nah, muhandisun ini artinya apa? Insinyur. Nah, yang ke-9. A'anti. Nah, sekarang lihat lagi ya. Ini a'anta ya. Bukan dibaca a'anti. Kenapa? Karena ini muhandisun, bukan muhandisatun. Nah, kalau muhandisatun perempuan ya, insinyur perempuan ya. Kalau muhandisun itu laki-laki, maka digunakan anta. Kalau a'anti ya, hati-hati salah baca ya. Ini a'anti. Kalau ini apa? A'anta. Bedanya di sini ya. Ini ada ta marbutonya, ini tidak ada ta marbutonya. Nah, a'anti tabibatu. A'anti tabibatun ya ukhti. Ya ukhti. La ana mudarrisatun. Nah, sekarang lihat. Apakah engkau seorang dokter, wahai saudara perempuanku? Nah, saudaraku, bisa juga dikatakan saudaraku untuk dipanggil perempuan. Nah, ya. Jawabannya la ana mudarrisatun. Saya seorang guru. Nah, hati-hati dibaca madrasatun. Nah, kalau madrasatun artinya sekolah. Nah, kalau mudarrisatun itu guru perempuan. Mudarrisun guru laki-laki. Taib. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.